Halo guys, kembali lagi di channel saya Arvin Sagunawan. Kali ini saya berada di IBES Fisioterapi. Di sini saya tidak untuk terapi, tapi kita mau memberikan informasi dan edukasi cedera apa saja yang sering dialami oleh pemain basket, agar teman-teman tidak sering cedera saat bermain basket. Oke. Nanti kita bersama Mas Said Abdullah, di mana dia seorang fisioterapi yang sudah malang melintang beberapa tim profesional IBL pun pernah dia dampingi, dan dia pernah juga berada menjadi fisio di Asian Games 2018 kemarin. Let's go, kita masuk saja langsung. Oke guys, sekarang saya sudah bersama Mas Said Abdullah. Ya, seperti yang saya bilang tadi, dia memang sudah melalang buana mendampingi salah satu tim ya Mas ya, profesional juga ya, pernah ya. Dan pernah di Asian Games juga buat menjadi fisioterapi, betul? Ya, pernah. Ya, luar biasa sekali. Nah, ini Mas, saya ini kan mau bikin konten, materinya adalah cedera yang sering dialami oleh pemain basket. Nah, karena Mas Said ini kan sepertinya spesial di olahraga basket nih, penanganan cedera bola basket nih. Jadi apa saja ini Mas selama ini yang sering terjadi? Yang sering terjadi ya, kalau kita lihat dari data survei aja dulu yang maksud saya. Yeah. Ada yang survei di NBA itu selama 17 tahun itu ditemukan insidensi cedera di basket. Itu yang paling sering nomor satu itu cedera ankle. Cedera ankle. Itu nomor satu. Nomor satu. Yang kedua lutut. Yang ketiga hamstring. Hamstring itu bagian mana ya Mas? Bagian paha belakang. Oke, paha belakang. Lalu yang keempat, mungkin empat aja ya. Yang keempat itu groin, adductor, itu paha bagian dalam. Oke. Ya. Paha bagian dalam. Ada 4 yang sering terjadi, cedera yang sering terjadi di basket ya. Iya. Yang pertama tadi adalah ankle. Nah, oke, jadi kita bahas satu-satu guys. Jadi ankle itu kan kalau di lokal basket gitu Mas, biasanya atau temen-temen yang sering basket latihan gitu, setelah kena ankle gitu kan, ada yang tali sepatunya dikencengin gitu kan, ada yang di dorong-dorong, ada yang langsung gitu-gitu ya. Nah, menurut medis ini sebaiknya setelah ada orang ankle ini lagi awal anget-angetnya ankle itu diapain sebenarnya yang bener-bener Mas? Oke, kita dalami dulu, kita bedah dulu dari cederanya dulu deh Mas Bisa. Oke. Nah, ini kita langsung praktekkan saja. Apabila teman-teman mengalami cedera pada ankle-nya, nanti akan diilustrasikan dengan Mas Said. Jadi silakan Mas Said. Oke. Yang pertama kita bahas tentang ankle dulu ya Mas Bisa ya. Sebelumnya kita pahami dulu ankle itu di mana sih? Oh ya, coba. Apa sih itu? Ankle itu kan sendi yang pertemuan antara tulang, ini kita bilangnya tulang tibia, fibula, dan tulang betis. Oke, tulang foot area ini. Jadi ini sendi ini. Biasanya cedera ankle itu terjadi karena adanya gerakan yang berlebihan jatuh seperti ini. Ya, akhirnya terjadi sakit di sini ya Mas? Iya, betul. Sebenarnya ada 2 yang paling umum, itu bisa jatuh seperti ini atau ke dalam gini. Ini ke dalam. Oh, itu ke dalam. Ini keluar. Itu keluar. Iya kan? Nah, bisa 2 kayak gitu. Cuman yang paling sering sekitar 80% kejadian itu lebih sering yang ini. Yang ke dalam, yang keluar itu hanya sekitar 20%. Terus apa sih yang terjadi ketika terlalu dipaksakan gerakan footnya? Akan terjadi robekan di ligamen area sini. Ligamen apa sih? Ligamen itu bahasa mudahnya adalah tali pengikat, karena tadi ini ada tulang, otomatis ada tali yang ikat. Oke, jadi robek nih, ada
pengikat utama di sini ada namanya ATFL, CFL, dan PTFL. Paling sering banget itu yang area depan sini. Oke. Yang kena. Jadi kalau sakit rata-rata yang sobek gitu ya, kalau misal ringan-ringan gitu. Ha-ha. Yang Jadi di ada tengah. grade-nya, ada grade-nya. Oh, ada grade-nya sendiri. Jadi grade 1 itu si tali tadi itu Iya. cuman ketarik aja. Si Oke. tali cuman ketarik aja. Oke. Yang grade kedua itu kita bilangnya partial tear atau robek sebagian. Jadi robek Tapi nggak semua. Nggak Iya. semua. Grade 3 itu total tear, robek Total. semua, putus semua. Oke, sekarang berarti penanganan yang ringan dulu Mas Aid. Jika terjadi ankle yang ringan, itu bagaimana cara menanganinya? Oke, untuk ringan sedang berat itu biasanya kita akan balik lagi ke si atlet tadi. Karena Oke. kalau misalkan masih ringan, ya bener tadi kayak yang disebutin Mas Bisa di awal tadi. Karena cuman ketarik doang, dikencengin Iya. sepatunya, Iya. masih bisa lari-lari lagi Iya. kan banyak kejadian kayak gitu. Iya. Tapi bayangkan ketika cedera itu terjadi yang grade 2, robek atau putus total, kadang jalan aja nggak bisa. Oke. Kayak gitu, sehingga penanganannya nanti juga akan berbeda kayak gitu. Intinya ketika terjadi cedera engkel, entah itu ringan sedang berat, itu akan terjadi nyeri di sini, kemudian akan terjadi bengkak, akan terjadi keterbatasan gerak. Jadi engkel ini akan susah digerakkan, entah ke atas, ke bawah, keluar ke dalam. Kemudian otot-otot di sekitarnya akan lemah dan tegang. Oke. Kayak gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang kita lakukan ketika terjadi cedera di engkel? Kayak gitu, yang paling pertama yang ngebantu banget biasanya ketika di lapangan, Iya. itu kita kasih es. Pasti sering banget ketemu yang dikasih es. Kenapa? Karena es itu dapat mengurangi nyeri kayak gitu. Karena biasanya awal kena si atlet teriak-teriak kesakitan karena nyeri pasti kan. Iya. Oke, kita bantu dengan Es. kompres es. Berarti lebih baik dilepas dulu sepatunya, Oke, lalu di icing gitu ya. Iya, betul. Kenapa? Kenapa lebih baik Iya. dilepas dulu sepatunya? Karena gini, karena ketika cedera, ketika terjadi gerakan jatuh seperti ini, kita tidak tahu apakah itu hanya grade 1, apakah itu grade 2, apakah itu grade 3. Oke. Bayangkan itu jika grade 2 hanya robek sebagian, kemudian karena kita nggak tahu, karena kita nggak lepas dan kita nggak periksa, mungkin si atlet karena begitu bersemangatnya, adrenalin masih tinggi, endorfin masih tinggi, dia nggak begitu merasakan sakit. Kemudian dia pakai main lagi. Apa yang terjadi dengan hanya robek sebagian tadi bisa jadi malah akan robek total. Putus total seperti itu. Jadi alangkah baiknya ketika cedera kita periksa dulu. Nah, jadi nggak yang langsung dikencengin terus main lagi. Tetapi kejadiannya adalah kebanyakan yang bermain basket itu kan belum tentu tenaga medis. Iya. Ya, jadi lebih baik tadi seperti Mas Said, ketika terjadi ankle berarti yang lebih bagus dilepas dulu sepatunya, lalu es. Iya. Nah, berapa lama itu Mas? Oke, untuk es itu dari penelitian sebelumnya untuk mengurangi nyeri itu membutuhkan waktu di atas 10 menit. 10 menit, icing dulu 10 menit ya. Jadi biasanya kita berikan es itu sekitar 15 menit. Oke. Jadi ketika dia cedera, kita kasih es. Dan untuk 24 jam pertama setelah cedera, kita berikan kompres es itu sekitar 15 menit selama setiap 2 jam. Oke. Itu gunanya untuk apa? Tadi untuk mengurangi nyeri yang ada di area ankle-nya, seperti itu. Oke. Berarti setelah terjadi di icing tadi, terus setiap 2 jam diberi es, alangkah baiknya kalau atlet itu bisa merasakan kan Mas, Iya. seberapa sakit dia dan apakah dia perlu terapi atau diperiksa itu ketika dia merasakan sakit yang bagaimana. Oke, sebenarnya ketika dia cedera sebenarnya tetap harus diberikan penanganan, seringan apapun kan diberikan penanganan. Seperti itu. Cuman gini, ada red flag itu apa ya, kita ada kondisi yang benar-benar harus kita lakukan penanganan, bahkan kita rujuk untuk dilakukan pemeriksaan ronsen. Itu ketika dia cedera ankle, jatuh seperti tadi, kemudian tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, Tidak bisa menopang tubuh gitu. itu dicurigai ada terjadi patah atau retak di area tulang di area Oke. sini, seperti itu. Jadi ketika intensitasnya di bawah itu relatif lebih aman, tapi tetap sebisa mungkin diberikan penanganan. Seperti itu. Jadi nggak langsung dipakai main lagi. Penguatannya nih yang terakhir nih, penguatan Oke. ketika orang setelah
ditangani. Oke, balik lagi ke permasalahan ketika orang cedera ankle Iya. tadi. Itu tadi pertama ada nyeri, bisa kita bantu dengan kompres es. Iya. Kemudian terjadi bengkak biasanya. Itu bisa kita bantu mengurangi bengkaknya dengan cara dipumping. Jadi kita posisikan area yang cedera itu lebih tinggi dari badan, jadi bisa tiduran. Kemudian ini diangkat, kita beri bantal atau apapun yang lebih tinggi. Oke, kemudian kita minta si atletnya yang mengalami cedera itu untuk menggerakkan jari dan ankle-nya ke bawah, full, terus ke atas, full, ke bawah, ke atas, seperti itu. Oke. Itu untuk mengurangi bengkaknya. Oke. Oke, kemudian kita juga punya masalah nih. Selain nyeri dan bengkak, ototnya ketika cedera otomatis pasti akan lemah. Oke. Oke, jadi apa aja sih yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami cedera ankle, terus kita mau berikan latihan penguatan untuk menjaga si ankle, menjaga si ototnya agar tidak menurun performanya. Oke, Apa itu? Salah satu latihan yang paling gampang dengan ankle teraben atau karet, Iya. seperti ini. Oke. Yang mana kita ketahui ankle itu punya gerakan ke atas, ke bawah, ke dalam, Oke. dan keluar, sehingga semua gerakan itu kita latih dan kita beri tahanan dengan menggunakan karet ini. Ini bisa dapat di mana Mas karet ini? Di toko-toko olahraga banyak. Terapen ya kita sebutnya. Iya, terapen atau elastic band. Elastic band. Oke, coba gerakan ke atas. Oke, seperti itu. Berapa repetisi Mas? Ini yang kita latih otot bagian depan. Untuk repetisinya kita kembalikan ke atlet atau individu, karena setiap Oke. individu untuk dosis latihannya akan berbeda. Oke, untuk dosisnya setiap individu itu punya dosis masing-masing, jadi tidak bisa kita samakan. Jadi kita kembalikan ke si atlet yang cedera. Untuk pengulangannya misalkan coba gerakan, oke, misalkan dengan 2, 3, 4 kali gerakan udah merasakan sangat sakit, bisa kita kurangin tarikannya, bisa kita kurangin juga dosisnya. Oke, 10 kali dulu. Oke, dikalikan 2 set jadi 20 kayak gitu. Dan nantinya untuk dosis akan gradual kita tingkatkan seperti itu. Entah dari pengulangannya atau dengan tarikannya bisa kita kencengin kayak gitu. Ya ada 4 gerakan ya Mas Aid ya. Ini tadi yang ke ya, atas. Lalu Oke, terus yang keluar kita tarik dari dalam. Oke. Atau mungkin kalau misalkan nggak ada yang bantu narikin, ini bisa diikat ke tiang apa gitu untuk latihan sendiri misalkan. Oke, ini gerakan keluar. Oke, kita tarik dari luar, kakinya digerakkan ke dalam. Oke, itu. Dan yang terakhir, oke, kita tarik ke atas, gerakannya ke bawah. Oke, seperti itu. Oke, dan yang terakhir untuk penanganan cedera ankle yang paling penting, mungkin Mas Pinsa pernah dengar namanya proprioceptif? belum pernah dengar. Oke, jadi proprioceptif itu adalah kemampuan kita untuk merasakan posisi sendi. Oke. Jadi kita akan tahu ini sendinya sedang posisi seperti ini, atau sedang ini, atau sedang dalam ini, atau sedang ini. Itu dengan proprioceptif seperti itu. Kadang orang yang mengalami cedera ankle itu adalah tidak sadar ketika posisi kakinya sedang seperti ini. Kemudian lompat, jatuh, atau mungkin mengenai apa tuh akhirnya krek kayak gitu. Sehingga proprioceptif ini butuh dilatih. Tujuannya buat apa? Biar tidak terjadi cedera ankle berulang. Seperti itu. Karena ada paradigma kayak gini, ketika udah cedera ankle itu akan balik lagi. Sebenarnya tidak seperti itu. Ketika kita lakukan penanganan dengan benar, resiko itu dapat kita kecilkan. Seperti itu. Nah, ini latihan proprioceptive balance. Oke. Caranya berdiri satu kaki. Kita bilang single leg balance. Oke, up, tahan, stabilkan. Oke, karena pada kondisi yang sudah cedera ankle biasanya ini gak stabil, dia akan goyang-goyang. Kayak gitu. Kita mulai dari yang paling ringan dulu latihannya, dari yang permukaan lebih stabil, kemudian kita ganti ketika udah relatif stabil, kita ganti, coba turun. Jadi kita ganti ke permukaan yang agak lebih tidak stabil. Oke. Ya, up, angkat, tahan. Oke. Mungkin alatnya ini bisa diganti dengan bantal atau apa? Bisa intinya dari permukaan yang stabil ke yang tidak stabil. Oke. Kayak semacam challenge buat kakinya gitu Iya, ya. oke, dan yang
lebih oke, cukup, lebih tidak stabil lagi. Kita gunakan ini, namanya wobble board. Oke, yuk diri dari sana, satu kaki. Oke, seperti itu. Oke. Jadi angle-nya dilatih. Dilatih agar dia stabil dan Stabil. bisa merasakan posisinya. Seperti itu. Ya kurang lebih itu sih kalau buat ankle. Nah, lebih berarti penanganan di ankle keluar dan ke dalam seperti itu ya, Pak? Iya, kurang lebih sama. Oke. Oke guys, itu tadi merupakan contoh penanganan cedera untuk ankle dan sangat detail dari penjelasan Mas Said tadi. Jadi yang kedua kita langsung saja yaitu cedera lutut Mas Said. Oke. Mas Said sini dong biar kita Oke. kelihatan. Iya. Tadi ankle sudah. Oh. Nah, terus sekarang lutut nih. Ya. Nah, di lutut ini kan saya sering dengar kalau pemain-pemain itu kalau sudah kena lututnya itu operasi gitu. Kok nakutin sekali gitu. Oke, Itu iya, iya, sebenarnya cedera apa sih, Mas? Oke, tadi kita udah bahas tentang ankle. Ya. Sebenarnya di lutut sama juga dengan yang di ankle. Oke. Jadi yang kalau tadi Mas Pinsa dengar operasi-operasi mungkin yang paling umum operasi ACL gitu ya? Ya, operasi ACL. Jadi kan ACL itu kan ligamen. Oke. Sama kayak di ankle tadi, Ya, ya. ligamen tadi yang Pengikatnya untuk tadi ya. mengikat lutut. Jadi itu mengalami kerobekan. Oke. Mengalami kerobekan atau putus total sehingga harus dilakukan operasi. Seperti Oke. itu biasanya Mas. Berarti kalau di ankle tadi kalau terjadi kerobekan juga sebenarnya butuh operasi. Kalau putus total. Oh, kalau Di putus ankle. total. Kalau di ankle putus total, operasi. Kalau nggak total bisa dikuatin. Oke. Kalau di ACL ini harus dioperasi ya, Mas? Iya, kalau parsial biasanya dokter itu menyarankan untuk operasi. Oke, berarti kita bahas tentang Lutut. lutut ya. Nanti pencegahannya gimana biar teman-teman nih kalau basket tuh tahu gerakan yang tidak dianjurkan buat Oke. lutut, lalu pemanasannya yang biar kuat tuh gimana Oke, gitu. iya. Oke, langsung saja kita lihat buat penanganan di lututnya, guys. Sekarang kita bahas di lutut nih. Tadi Mas Pinsa bilang operasi ACL gitu ya. Oke, jadi ya itu tadi di lutut ini ada 4 ligamen atau 4 tali tadi yang mengikat lutut yang bisa cedera di basket. Yang paling sering itu ACL. ACL itu ada di dalam lutut, di dalam. Kayak itu bersilangan dengan PCL. Jadi ada ACL, mungkin pernah juga dengar cedera PCL. Iya. Oke, jadi ligamen yang di dalam itu 2, ada ACL, ada PCL. Kemudian di dalam sini, di bagian dalam ini juga ada ligamen yang mengikat di sini. Ini MCL, medial collateral ligament. Dan di bagian luar ini ada LCL, lateral collateral ligament. Kayak gitu. Dan ligamen-ligamen ini itu bisa robek. Bisa mungkin jatuh, lututnya muter. Iya. Paling sering dengan lututnya muter atau lagi lari terus balik badan lagi pivoting mungkin terus kakinya ketinggalan, mungkin ada bahasa yang sering kayak gitu. Melintir gitu ya, Mas ya. Kakinya ketinggalan. Nah, Iya. itu bisa banget buat cedera atau buat robek si ligamen di sini kayak gitu. Untuk pencegahannya seperti apa? Iya. Oke, jadi ligamen itu fungsinya untuk menstabilkan lutut. Oke. Menstabilkan. Dan di lutut untuk stabilisator itu ada 2. Selain ligamen juga ada otot. Sehingga ketika kita ingin mencegah terjadinya cedera di ligamen ini, kita bisa kuatkan ototnya. Otot apa sih di area lutut yang bisa membantu untuk mencegah terjadinya ini cedera? Yaitu otot yang melewati sendi ini. Ada otot quadriceps depan, ada otot hamstring belakang. Jadi kedua otot ini sama-sama kita kuatkan. Seperti itu. Dan satu lagi otot pantat. Ya, oke. Nah, kenapa? Kenapa otot pantat juga dibutuhkan? Karena biasanya ketika otot pantat yang tidak kuat, si lutut ini ketika kita lompat dan mendarat itu suka masuk ke dalam. Oh, gitu Masuk ya. ke dalam, muter. Kayak gitu. Kenapa bisa masuk ke dalam? Karena otot pantat yang tidak kuat. Tidak kuat. Kayak gitu. Jadi salah satu pencegahannya dengan penguatan. Dengan penguatan seperti itu tadi. Oke. Oke, berarti kurang lebih jika terjadi cedera lutut seketika itu Mas Aid, apakah penanganannya sama dengan ankle tadi? Iya, sama karena Oh, sama. karakteristik cederanya juga sama. Otomatis untuk penanganan awalnya
itu sama karena juga ada nyerian, terus ada bengkak kayak gitu, jadi penanganannya ya kurang lebih sama dengan yang di ankle tadi. Oke teman-teman, ke muka saya dulu. Jadi itu untuk yang lutut sama ankle. Jadi masih ada 2 lagi. Kita teman-teman jangan skip karena di akhir video nanti kita akan sertakan bagaimana pemanasan agar otot yang ada di kaki kita itu kuat dan bisa meminimalisir cedera, teman-teman. Kita lanjut dulu Mas Said ke bagian ketiga dan keempat. Oke teman-teman, sekarang kita langsung ke bagian yang ketiga. Cedera yang sering dialami oleh pemain basket itu adalah mana dulu Mas Said? Hamstring sama groin itu jadi satu aja nggak apa Mas Vincent? Oh gitu. Oke, jadi hamstring sama groin itu yang mana aja Mas Said? Oke, jadi hamstring itu otot paha belakang. Oke, untuk groin kita bisa juga menyebutnya dengan aduktor, itu otot paha bagian dalam. Dalam sini ya Mas? Iya, dalam. Tipe cederanya sama, ketarik. Mungkin pernah dengar otot ketarik? Iya, pernah. Kalau misalkan tadi sebelumnya kita bahas ankle dan lutut itu cederanya di ligamen, untuk yang hamstring dan groin itu cederanya di otot. Oke, berbeda ya Mas. Bukan sendi ikat ya berarti? Bukan. Otot ya? Iya, otot ini. Dan penyebabnya sama karena kurangnya fleksibilitas. Oke. Jadi ototnya itu tidak bisa memanjang dengan bagus. Mungkin bisa jadi karena jarang stretching kayak gitu. Jadi ototnya pendek. Ketika dipaksa untuk meregang, dia robek kayak gitu. Entah di bagian dalam atau di bagian belakang, robek seperti itu. Dan untuk grade-nya juga sama kayak di ligamen tadi, ada grade 1, 2, 3. Yang 1 tadi hanya ketarik doang ototnya, grade 2 dia robek sebagian. Biasanya ada sedikit memar. Yang ketiga itu robek total. Jadi dia putus total. Biasanya kalau udah putus total itu harus dioperasi. Kayak gitu. Itu untuk cedera-cederanya. Dan ya untuk pencegahannya, jadi untuk mencegah cedera utama tadi ankle dan lutut yang masalah ligamen tadi, karena masalahnya stabilisasi, otomatis yang akan kita berikan latihan adalah latihan untuk meningkatkan stabilisasinya. Oke, salah satunya kita bisa gunakan latihan squat. Ini contoh pertama ya. Selalu buka kaki selebar bahu. Siap. Oke, kemudian squat jongkok. Oke, ini lihat ke depan, dada tegak, tangannya boleh di dada atau di depan boleh. Seperti itu. Gerakan ini tuh mengerjakan atau mengontraksikan otot quadriceps hamstring. Gitu. Sebagaimana tadi udah kita bahas, bahwasanya 2 otot ini fungsinya juga untuk menjaga stabilisasi si lutut. Ini salah satu gerakannya bisa dilakukan 3 kali 10 atau mungkin 2 kali 10. Berarti ini segini 1, 2, 3. Lebih baik seberapa ini Mas Said? Misal apakah segini? Untuk kontraksi efektif untuk otot quadriceps itu di 90 derajat. 90 derajat untuk ini ya? Iya. Di segini nih. Betul. Aduh, sakit juga ya. Iya. Bukan sakit sih. Berat. Dan karena target kita untuk stabilisasi, Mas, otomatis ditahan. Oke, tahan. Kurang lebih berapa lama? Bisa kita buat 6 sampai 10 detik dulu. Berarti naik. Ya. Jadi Kembali lagi itu tidak ada dosis atau patokan yang harus berapa kali berapa, tidak ada karena tiap individual itu beda-beda. Gitu. Ini contoh pertama nih. Selanjutnya single leg squat. Single berarti 1 ya? Sekarang ya cuma 1. Sebelah kanan. Di kanan. Yuk turun. Jaga agar si lutut ini tidak masuk ke dalam. Kenapa? Coba dulu. Kenapa alasannya? Karena balik lagi ke tadi kita bahas tentang cedera lutut, cedera ACL tadi itu keseringan. Itu karena si tulang ini muter ke dalam. Ini kesini gini. Muter ke dalam. Kenapa? Karena otot pantat ini itu tidak cukup kuat untuk menahannya. Otomatis makanya dengan latihan ini coba tadi turun. Dengan menjaga si lutut tidak masuk ke dalam, otomatis kita jangan otot pantat. Itu selain juga otot quadriceps. Tapi ini kalau lama-lama sakit Mas? Bukan sakit.
Karena tidak Berat. terbiasa. Karena tidak. Berarti ini 6 detik juga ya berarti. Oke, iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 naik. Nah, Lalu kita selesaiin dulu satu kaki atau seling-seling gitu. seling-seling boleh. Oh, seling-seling. Satu gerakan kurang lebih 6 sampai 10 detik. Nah, buat boleh 3 kali atau 3 set. Siap. Single leg squat. Single squat. Lalu yang ketiga apa saya? Oke. Tadi ingat tadi sudah di ankle tadi ada namanya Ya. melatih proprioceptif. Proprioceptive jab. Ya, itu tadi. Itu latihannya tadi udah dicobain yang berdiri Ya. satu kaki. Oke. Dari permukaan yang Rata. rata Stabil. sampai yang permukaan yang tidak stabil. Oke. Ini teman-teman kalau misal pengen beli alat ini Mas Aid, Ah. ini kita bisa dapat di mana? toko olahraga. Toko olahraga ada. Iya. Oke. Ada. Oke. Nah, untuk melatih proprioceptif di ankle, lututnya harus kunci. Oh, lurus nih. Lurus untuk melatih ankle. Kalau kita mau melatih proprioceptif di lutut, otomatis di lututnya tekuk sedikit. Oke. Coba. Ini untuk ankle. Lurus. Oke. Untuk melatih di lutut coba tekuk sedikit. Lutut gini. Nah, stabil kan lutut. Iya, lutut saya tidak stabil ternyata. Iya. Oke. Karena ketika tidak stabil ankle, tidak stabil lutut, maka akan lebih berisiko mengalami Cedera. cedera di sana. Makanya latihan-latihan ini selain kita lakukan sebelum game atau sebelum latihan, Iya. kita juga bisa tambahkan di sesi-sesi latihan lain mungkin pas lagi latihan fisik. Tambahan gitu ya. Nah, Oh, siap. Ini tadi berarti 3 latihan. Apakah ada latihan lagi yang lainnya Mas Aid? lebih ke ini tadi, lebih ke cedera yang hamstring sama groin tadi. Oke. Cedera otot. Ya. Oke. Tadi udah dijelaskan juga kalau cedera otot itu biasanya disebabkan karena ototnya yang kurang fleksibel. Yes. Karena pendek, kayak Pendek. gitu. Otomatis ketika dia terstretch berlebih, dia akan robek. Oh, iya. Otomatis ketika kita melakukan robek, mana apa yang kita lakukan? Kita Panjangin. panjangin ototnya dengan cara Stretch ya. stretching. Ya, betul sekali Mas Vincent. Karena stretch itu artinya meregangkan. Iya, ya kan. Cuman Ini coba ini kita bisa dulu. Oke. Berarti kalau ini misal nih yang seperti ini juga berpengaruh ya buat stretch. Iya, iya, buat- Ini terus apa gini biasanya. Ya. Apa gini. Yap. Ini juga Nah, bagus buat kaki-kaki ya. ya, buat stretching. Cuman ada penelitian terbaru menyebutkan bahwasanya static stretching, Iya. stretching yang statis Iya. itu tidak bagus untuk kekuatan otot. Oh seperti itu. Jadi dia mengurangi kekuatan ototnya sehingga Oh. kalau sebelum kita melakukan exercise atau ada game, kita lakukannya dynamic stretching. Oke. Nah, jadi Misal kayak apa nih? contohnya kayak lunge Apa itu maksudnya? yang seperti ini. Oh iya. Nah, biasanya kan ada yang bolak-balik Oh, sambil jalan, Nah, sambil bergerak. Ya. Oh, oke. Jadi nggak cuma diam di tempat gitu ya. Nah, Berjalan kali ini. turun, oke, coba ini turun. Mantap sini aja kali. Oke, ada kelihatan. Tiga. Nah, ini yang kita stretch otot ini. Coba tukar aja kakinya ini. Nah, turun, tuh. Nah, ini yang kita stretch otot. Nah, bagian depan dan ini otot iliopsoasnya di sini. Oke, jadi turun lagi. Oke, jangan sampai nyentuh. Oh. Jangan sampai nyentuh. Dan Aduh, balik. berat. Oke. Aduh. Yo, naik. Nah, oke, bisa dilakukan di tempat, bisa juga dilakukan Jalan. bolak-balik. Jalan. Oke, itu buat biasanya. Kalau buat hamstring biasanya pernah lihat ini stretching yang nendang-nendang kaki. Iya, iya. Nah, Sambil jalan. Nah, jalan ya. lagi, tendang lagi. ya, itu kan ketarik kan hamstring. Ya. Nah, itu aktif stretching untuk hamstring. Ini sudah, tinggal sudah. Kalau yang ini groin, tarik ke samping. Gini. Oh, ke samping. Ini. Oh iya. Nah, coba. Nah, kita tarik. Oke, jadi biasanya kan ada tuh yang jalan ke samping juga tuh. Ya. Set, selik. Oh. Set, gitu. Nah, itu buat aktif stretching buat groin. Groin. Mencegah cedera di groinnya. Gitu. Siap.
Mungkin kalau misalnya di-combine sama warming up yang lain, jadinya bisa 10 sampai 15 menit. Iya. Nah, coba untuk cegahan cedera tadi, itu kaki-kakinya dulu lah. Ya. Karena berarti basket itu malah lebih sering cedera di kaki. Iya. Jadi. Iya. Kalau kita lihat surveinya Ya. yang itu tadi. Oke. Nah, Cukup melelahkan ternyata melakukan warming up. Jadi tapi ini sangat berguna teman-teman, sangat bermanfaat. Kita dapat pencerahan dari Mas Said. Jadi kalau teman-teman mau olahraga, sebenarnya nggak hanya basket ya Mas Said. Ya. Semuanya lakukan pemanasan yang cukupnya. Jadi, karena apa tadi Mas Said? Kalau kita nggak siap dari otot yang istirahat ke otot yang kompetitif, takutnya akan berisiko cedera seperti itu. baik. Kita deketin. Ya itu tadi cedera yang sering dialami oleh pemain basket khususnya teman-teman. Tetapi sebenarnya olahraga yang lain pun bisa memakai metode ini Ya, Mas Said, buat pencegahan cedera dan mengetahui otot-otot apa saja yang ada di kaki. Walaupun pemanasan itu jarang dilakukan, ayo mulai sekarang pemanasan warming up, tapi kita sebut pemanasan nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, kan sama itu. Sama aja menghangatkan ya, jadi nggak panas. Oke, terima kasih Mas Said. Kita nggak boleh, kita harus gini. Ya, kita harus gitu. Semoga sukses. Jangan lupa teman-teman ke IBES Fisioterapi. Ini Mas Said ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Ya udah, oke, terima kasih. Selamat kita ini sore ya di sini. Selamat sore. Bye bye. See you.